Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pertemuan kali ini kita diberikan keluasan untuk menuntut ilmu Allah secara bersama-sama. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan yang berhubungan dengan puasa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari keutamaan pada puasa. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama tentang pengertian dan apa yang ada pada puasa itu sendiri. Baiklah, dari segi pengertian kita harus mengetahui apa makna puasa itu sendiri. Puasa adalah menahan. Secara pengertian adalah menahan. Namun secara istilah puasa dapat diartikan sebagai menahan segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari pengertian ini saya akan menjelaskan bahwasanya puasa itu adalah menahan. Artinya ada yang ditahan pada diri kita, yaitu hal-hal yang membatalkan. Nanti kita akan menjelaskan apa pembatal puasa itu. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka kalau di Indonesia itu rata-rata ada 8 sampai 9 10 ya, 10 jam. Namun ada juga negara yang menahan seseorang yang berpuasa, dia dapat menahan puasanya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, namun waktunya ada yang sampai 18 jam, bahkan ada yang hanya sempat istirahat itu 2 jam, kemudian dilanjutkan lagi. Maka bersyukurlah bahwasanya kita di negara yang berada di negara yang mudah untuk mengerjakan puasa ini. Kemudian syarat wajib puasa. Apa syarat-syarat yang diwajibkan dalam berpuasa? Siapa saja? Yaitu yang pertama adalah seorang muslim dan muslimah. Dia ketika Islam maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Yang kedua adalah berakal. Berakal maksudnya dia dalam keadaan sadar dan tidak gila, ya, tidak gila maksudnya. Selanjutnya baligh artinya sampai pada tingkat kedewasaan. Biasanya kalau wanita ditandai dengan haid, ya, maka diartikan sebagai dia sudah baligh. Yang poin berikutnya adalah mengetahui akan wajibnya puasa. Hal ini menjadikan syarat wajib bagi seseorang untuk berpuasa. Apa saja syarat sahnya puasa? Puasa dinyatakan syah. Ya, puasa dinyatakan syah apabila yang pertama adalah suci dari hadas besar, yaitu maksudnya suci dari haid dan nifas. Seseorang yang pada waktu puasa jam 5 sore tiba-tiba dia
haid atau melahirkan, maka puasanya tidak sah atau dinyatakan sebagai puasa yang batal. Yang kedua yaitu berniat. Ya, niat merupakan syarat sahnya puasa. Kalau adik-adik semuanya ketika akan berpuasa tidak ada niat dalam dirinya, maka puasanya tidak sah. Bagi seseorang yang ingin mengerjakan puasa wajib, harusnya dia sudah berniat pada malam hari. Ya. Namun apabila dia akan mengerjakan puasa sunnah, maka niatnya boleh setelah subuh atau pada siang hari. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah beliau ketika bertanya kepada istrinya apakah ada makanan, ternyata tidak ada, maka langsung beliau mengatakan, baiklah saya akan berpuasa. Poin selanjutnya kita lihat rukun puasa. Apa rukun puasa itu? Yang pertama adalah niat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu diawali dengan niatnya. Kamu berpuasa, niatkan untuk berpuasa. Kamu akan mandi, niatkan untuk mandi. Kamu akan sholat, niatkan untuk sholat. Niatnya di mana? Niatnya pasti Rasulullah mencontohkannya di dalam hati. Beliau tidak pernah melafalkan niat. Maka ketika akan melakukan ibadah yang lain, tidak ada. Beliau mengatakan sesuatu. Saya berniat akan begini misalnya. Tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Ya. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi ketentuan puasa itu waktunya jelas. Meskipun mereka berada di tempat yang kadang mataharinya itu lama, waktu beredarnya lama, kelihatan dari pagi sampai sore, bahkan ada yang tadi dikatakan sampai 20 jam, bahkan ada yang 22 jam. Bayangkan waktu yang sangat lama menahannya. Oke, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian apa pembatal puasa? Kalau tadi dari pengertian adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan, ya. Sekarang apa pembatalnya? Maka para ulama sepakat bahwa yang membatalkan puasa itu adalah yang pertama makan, kemudian minum, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian apalagi jima. Jima itu berhubungan suami istri. Kemudian apalagi haid atau nifas. Itu adalah bagian dari pembatal puasa. Pasti kita akan bertanya-tanya, apa kategori makan dan minum itu? Ya, kategori makan dan minum itu dijelaskan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lambung. Itu kategori makan dan minum. Namun ada juga ya yang dikategorikan sebagai makan atau minum, tapi makanan itu tidak masuk di lambung. Artinya bahwasanya ketika dimasukkan sesuatu, dia bertambah tenaganya. Apa itu? Ya, contohnya adalah infus. Disuntik infus. Jadi ketika disuntik infus, dia masuk ke dalam
pembuluh darah yang menyebabkan dia bertambah tenaganya. Maka infus bagian dari segala perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian apalagi? Merokok. Kalau merokok, kalau dalam bayang kita kan menyedot masuk ke paru-paru. Apakah itu tidak masuk di lambung? Pasti ada beberapa atau mungkin seperempatnya ya dari asap rokok itu yang masuk di lambung, yang hal tersebut dapat membatalkan puasa. Ya. Kemudian apa kategori yang bukan makan dan minum dan dia tidak membatalkan puasa, namun dimaafkan? Sebagai contoh, gosok gigi atau berkumur-kumur, itu bagian dari perbuatan yang tidak membatalkan puasa, meskipun ada sisa sedikit pada mulut kita. Contoh ketika berkumur-kumur ya, kemudian masih ada sisa dan tertelan, itu tidak membatalkan puasa dan itu termasuk kategori yang dimaafkan. Kemudian ada juga bagi adik-adik yang sakit asma, biasanya ada inhaler atau yang cairan yang disemprotkan ke dalam mulut. Meskipun itu masuk ke dalam lambung, namun kategorinya adalah kecil, maka dia tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan tetes telinga, tidak membatalkan puasa. Kemudian tetes mata. Apakah tetes mata membatalkan puasa? Maka ada beberapa ilmuwan yang mengatakan itu membatalkan. Ada juga yang tidak, karena kadang kalau kita diteteskan pada mata kita sesuatu, kadang di kerongkongan kita terasa sesuatu ya. Bahkan ada yang mengatakan ada lubang atau saluran yang masuk ke dalam kerongkongan dari mata itu. Maka berhati-hatilah dengan tetes mata ini. Kemudian suntik vaksin ya, suntik vaksin atau suntik obat itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus tadi dapat membatalkannya, karena suntikan tadi hanya berupa obat dan tidak masuk ke dalam lambung. Kemudian menyiram kepala dengan air atau berenang atau berendam, itu bagian dari sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Termasuk juga mencicipi makanan, maka para ulama membolehkan dalam hal ini. Itu saja penjelasan tentang kaidah-kaidah tentang puasa, baik dari pengertian, wajibnya, syarat sahnya, dan rukun puasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.